Shalom, selamat pagi Bapak Ibu di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati, mencari wajah-Nya supaya kita mengalami hadirat-Nya. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di hari yang indah ini. Tuhan, kami rindu untuk mendekat, kami rindu untuk merasakan kasih-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu dan mengalami lawatan-Mu secara spesial. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap masuk lebih dalam. Haleluya. Setiap waktu ku perlu Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Kami mau hidup lebih lagi di dalam pengurapan-Mu, Tuhan. Amin. Setiap saat, setiap waktu, ku
Mari berikan penyembahan yang terbaik untuk Allah kita. Oh, haleluya. Tuntunanmu Tuhan dalam hidup kami. Oh, Kau yang layak ditinggikan. Kami mau percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, bahwa kasih-Mu sungguh nyata di tempat ini. Kami mau percaya setiap jemaat dapat merasakan lawatan-Mu, karena kami tahu hati yang menyembah. Kau melihat sebuah hati yang mau menyembah Tuhan. Kau gak pernah melihat rupa, tapi Kau Allah yang melihat hati setiap kami. Kami mau datang bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Kau yang melawat setiap kami. Kami sembah nama-Mu Kami mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Mari katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Lebih lembut katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus. Kau kasih jiwa kami, kasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, oh pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau
Bawa hati kami, bawa hati setiap umat-Mu menyembah, hati yang memuji, mulut yang berkata-kata meninggikan nama-Mu. Pagi hari ini kami dipenuhi dengan puji-pujian, kami dipenuhi Tuhan dengan kebaikan-Mu, mengalami kasih-Mu sendiri ketika mulut kami, ketika hati kami datang kepadamu, meninggikan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah, berbicaralah, kami siap mendengarkan suara-Mu dan biarkan hati kami terus memuji-muji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, dalam kesempatan ini biarkan hari ini di pagi yang kita diberkati, kita bisa terus memuji Tuhan. Kita terus punya alasan untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa melihat perbuatan tangan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terdorong terus untuk memuji Dia, meninggikan namanya di atas segalanya. Apapun keadaan, apapun masalahnya, kita harus belajar men-set hidup kita itu, meletakkan segala sesuatunya itu di atas dasar daripada puji-pujian. Karena memang Dia itu yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah, ya. Jadi kita belajar supaya jangan malas untuk memuji Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kita diajarkan, kita diajak untuk memuji Tuhan. Daripada kita mungkin mengomel, daripada kita mungkin menggerutu, kita melihat terus masalah kita karena kita ragu-ragu akan Tuhan ketika kita mulai tidak memuji Dia, ketika kita tidak melihat perbuatannya, kita tidak memandang wajahnya, maka yang keluar pasti hal-hal yang negatif. Yang keluar dari mulut kita itu pasti bukan kata-kata pujian, pasti kata-kata pesimis. Nah, di pagi hari ini biarkan hati kita ini memuji Tuhan di tengah kesulitan apapun. Karena di dalam pujian itu akan ada kekuatan yang baru untuk melewati tantangan hidup. Amin. Jadi kita belajar pagi hari ini, saya kasih tema, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi kita harus belajar men-set setiap hari, setiap saat untuk selalu memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, setiap waktu kita terus belajar untuk mengatakan yang baik buat Yesus Kristus. Yang memang Dia itu terlalu baik bagi kita. Mungkin kita belum lihat kebaikannya, belum lihat hasil doa-doa kita, tapi terus puji Dia. Karena pujian ini harus keluar dari hati, dan ini adalah pilihan setiap kita. Otomatis daging kita itu akan selalu menarik kita untuk kita tidak memuji Tuhan, untuk kita tidak mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan sudah nyata-nyata kerjakan dalam hidup kita. Ya, karena memang Allah itu tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan di sekeliling kita itu problem yang terlalu besar bagi kita. Masalah utang piutang, masalah pekerjaan, masalah hubungan yang buruk yang membuat kita jadi stres ataupun kelemahan dalam badan jasmani, itu yang kita alami. Tapi ketika kita itu berusaha mengalihkan untuk terus memandang kepada Yesus, kita memuji Dia, kita merasakan Dia, maka nanti kita akan mengalami satu ketenangan, mengalami satu damai surgawi yang tidak dapat dibeli oleh usaha manusia. Saya ajak kita baca di Mazmur 103 ayat firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Perikopnya aja, judulnya adalah Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, ini ditulis oleh Daud sendiri. Ayat 1 bunyinya demikian, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Coba kita perhatikan di ayat 1 saja. Dituliskan sampai 2 kali, ayat 1 dan ayat 2. Pujilah namanya yang kudus, hai jiwaku, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan. Ini ternyata memang sangat penting. Karena ketika kita itu hidup tidak memuji Tuhan, kita pasti akan jauh dari Dia. Ya, ekspresikan pujian itu lewat terutama di kata-kata, di mulut, bukan hanya di perbuatan. Nanti perbuatan akan mengikuti apa yang kita ucapkan, seperti itu. Waktu Daud menuliskan Mazmur ini, dia bukan dalam keadaan waktu yang baik. Dia menghadapi tekanan, dia menghadapi kejaran musuh. Dia masih di dalam masalahnya sendiri. Tetapi Daud itu belajar, dia mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu pujian. Kalau Daud, dia tidak mengalihkan fokusnya, pandangannya kepada Tuhan. Terus melihat kepada masalah yang menimpa dia, kesusahannya, maka dia tidak akan mengeluarkan Mazmur ini. Kita tidak akan pernah baca Mazmur Daud ini. Justru karena dia itu mengalihkan pandangannya kepada kekuatan Tuhan, dia puji Tuhannya saat itu, Jehovah, maka dia dapat kekuatan baru. Memang perlu perjuangan, saya mengerti tidak mudah. Kalau kita mau memuji Tuhan dalam keadaan fine, well, tidak ada masalah, itu sih mudah bagi setiap orang. Tapi ketika kita itu dalam keadaan yang terpuruk, depresi, sangat-sangat susah. Perlu effort yang besar, perlu yang namanya daya juang. Ya, seperti Daud. Daud sengaja mencari-cari alasan untuk memuji Tuhan. Kita semua juga punya masalah kehidupan masing-masing setiap orang yang mungkin berat menerpa kita. Tapi kita harus selalu belajar men-set hati dan pikiran kita itu untuk mencari-cari alasan kita puji Tuhan. Amin. Nah, kita bisa belajar dari ayat yang kedua juga, ya. Alasan apa sih yang dipakai oleh Daud? Kita lihat di tulisannya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang pertama, alasan kenapa kita itu berusaha untuk memuji Tuhan, karena kita harus ingat selalu kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Coba ingat-ingat pertolongannya di masa lalu. Di sini dikatakan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu banyak sekali kebaikannya. Mungkin kita sendiri yang tidak menyadari, kita lewati begitu saja, ya. Mungkin Tuhan pernah luputkan kita dari kecelakaan, dari masalah yang berat. Dulu kita sudah bisa melampaui. Tuhan sudah bebaskan kita dari ikatan-ikatan. Mungkin ada jalan keluar dalam masalah keuangan, dalam pekerjaan, Tuhan sudah tolong, ya. Kita ingat-ingat, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti akan menolong kita. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Kalau dulu kita dijamah, kita disertai, kita dikasih hikmat, maka sekarang pun dalam kita menghadapi problem yang mungkin berat, kita ingat kepada pertolongannya yang dulu, dan itu akan menguatkan kita. Maka yang keluar dari mulut kita bukan gerutu, bukan omelan, bukan kata-kata pesimis, tapi kata-kata firman. Karena Tuhan, engkau baik, engkau sudah menolong aku dulu, sekarang engkau pasti menolong aku. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Karena itu tulis dalam hashtag Anda, di YouTube Anda, hai jiwaku, pujilah Dia.
Hai jiwaku, pujilah Dia. Kita ngomong, kita berbicara dengan jiwa kita. Hai jiwaku yang sedih, pujilah Dia. Hai jiwaku yang menderita, aku mau memuji Tuhan, aku mau memuji Yesus. Katakan itu, katakan itu. Yang kedua, kita bisa belajar secara cepat. Ayat yang ketiga itu dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lihat alasan yang kedua, bahwa Yesus itu sudah ampuni kesalahan kita. Yesus sudah ampuni dosa saudara dan saya. Bukti sudah ada, 2000 tahun yang lalu Dia sudah hadir di bumi ini. Dia menjadi manusia dan Dia mati di kayu salib. Dia sudah tebus kita, Dia itu sudah ampuni kesalahan kita. Semerah apapun dosa kita, sehitam apapun, sekotor-kotornya kita di hadapan Tuhan, dosa kita itu, kesalahan kita itu sudah diampuni. Pelanggaran kita itu di hadapan Tuhan putih kembali seperti salju. Tuhan itu mampu. Ini bagi orang-orang yang selalu dia merasa tertekan, merasa bersalah terus, merasa aduh aku mengalami ini karena kutuk, aduh aku ada dihukum Tuhan, aduh Tuhan Engkau memberikan pencobaan. Tuhan tidak memberikan pencobaan. Tuhan itu mengampuni. Sekali Dia mengampuni, Dia akan mengampuni. Dia akan membebaskan dan melepaskan saudara dan saya. Tidak ada pertukaran bayangan di dalam Tuhan. Ya, Anda yang merasa tertindas, mungkin merasa putus asa pagi hari ini. Kok kenapa? Ada masalah lagi. Jangan-jangan aku punya dosa. Aku merasa bersalah di hadapan Tuhan. Nah, sengajalah kita puji Dia. Ingat-ingat bahwa Dia itu Maha Pengasih. Dia Maha Pengampun. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, ingatlah bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Dia akan berikan kelegaan di dalam hati saudara. Dia akan membebaskan kita itu dari rasa bersalah, rasa tertekan, asal mulut kita ini berusaha memuji Tuhan. Pujilah Dia, hai jiwaku, katakan pujilah Dia. Berikan kelegaan dalam batinku Tuhan, kelegaan dalam hatiku. Lepaskan aku dari sesuatu yang menekan. Mungkin ada saudara yang merasa tertekan, ada beban yang demikian berat. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kesalahan kita. Kita tidak dikejar-kejar lagi dengan rasa bersalah kita. Amin. Yang ketiga, kita bisa belajar juga dari ayat yang kedua. Dia yang mengampuni segala kesalahan saudara dan saya, yang menyembuhkan pula segala penyakitmu. Ya, kita harus ingat bahwa Yesus itu punya kuasa. Dia itu Allah yang menyembuhkan. Yesus Allah yang menyembuhkan. Dia disebut Jehovah Rafa. Kuasanya itu masih ada, masih berlaku dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita yang mungkin mengalami kelemahan dalam fisik, dalam badan kita didera oleh penyakit, kita menderita sekali. Tidak mudah memang memuji Tuhan dalam keadaan tubuh yang sakit di kanan, kiri, atau di perut, atau dimanapun. Tapi saudara, saya mau katakan ini adalah pilihan kita. Kalau kita disuruh memilih, pilihlah mulut kita memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu tidak ada ongkos bayarnya, semuanya free. Hanya kita tinggal mau atau tidak. Ya, kesembuhan itu memang kadang-kadang tidak terlalu, ada yang tidak terlalu spektakuler. Tapi ingat, walaupun kesembuhan itu tidak spektakuler, mungkin Tuhan itu pernah sembuhkan kita dari penyakit yang mungkin ringan lah ya. Ada percepatan kesembuhan, ada pertemuan mungkin dengan dokter, ada jalan keluar gitu yang membuat kita itu mengalami percepatan di dalam pemulihan. Imun yang tiba-tiba jadi kuat, yang seharusnya kita harus rest 1 minggu, 2 hari, 3 hari kita sudah dijawab, kita sudah diberi kekuatan yang baru. Yang pasti apapun mujizat kesembuhan besar ataupun kecil, ya, Tuhan itu selalu campur tangan atas hidup saudara dan saya di dalam kesehatan tubuh. Asal kita memang kita serahkan tubuh kita, jaga baik-baik, kita minta ampun kalau ada salah. Dan terutama juga yang seringkali tidak kita sadari, Tuhan itu memberikan kesembuhan bukan hanya di badan fisik, tapi di dalam
batin kita, itu yang terlebih lagi kesehatan di dalam jiwa kita. Mungkin kita mengalami kemarahan yang sedemikian rupa, kebencian, kepahitan, mengalami tekanan-tekanan, ketakutan, khawatir yang berlebihan. Itu membuat badan fisik kita pun akan mengalami sakit penyakit. Nah, ketika kita itu memuji Dia, kita mulai melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Tuhan yang menyembuh. Dibebaskanlah kita itu dari depresi kita, dari rasa gentar, rasa takut, karena kita memandang kepada Allah yang hidup. Kita memandang kepada Allah yang menyembuhkan baik jasmani kita, fisik, maupun sebagian besar penyakit jasmani itu bisa keluar dan timbul karena sakit di dalam batin. Nah, kita akan dijamah, kita akan disembuhkan. Berikan pujian syukur kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah sembuhkan aku, Engkau sudah bebaskan aku dari dosa, Engkau sudah lepaskan aku daripada setiap ketakutan. Nanti rasakan di dalam badan fisik Anda yang lemah, yang sakit, tiba-tiba seperti ada kekuatan baru, timbul kekuatan yang baru. Tulis juga ya di hashtag saudara, bersoraklah bagi Tuhan. Tulis puji-pujian apa yang ada di dalam hati Anda. Tuhan sudah sembuhkan aku, Tuhan sudah jamah aku, Tuhan sudah melawat aku. Nanti rasakan kasih-Nya, rasakan ada kuasa di dalam pujian, ada kesembuhan di dalam pujian. Amin. Yang keempat, secara cepat kita bisa lihat di ayat yang keempat juga. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang keempat, alasan keempat kenapa Daud itu bisa memuji Tuhan, karena dia sudah diselamatkan dari maut. Kita semua, Bapak Ibu, sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan dari kematian yang kedua, dari maut sendiri. Dan jangan lupa di dalam keselamatan itu sendiri, itu juga ada yang namanya perlindungan. Bukan hanya keselamatan ketika kita mati, kita meninggalkan dunia ini, kita masuk surga. Bukan hanya itu, tapi dalam hidup ini ada perlindungannya. Ada kekuatan dan keluputan dari bahaya. Yang kita sendiri seringkali gak sadar itu. Kita dijauhkan dari rancangan jahat musuh kita. Dari tipu daya orang-orang yang bermaksud jahat. Tuhan itu sudah menebus kita dari maut. Ya, kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Bukan hanya diselamatkan saja. Ini juga bicara mengenai kasih kepada Tuhan. Kita mengalami kasih dari Tuhan dan kita sendiri bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mulai bisa merindukan Tuhan. Nah, ketika kita mulai mengalihkan pikiran dan hati kita memuji Tuhan, maka yang timbul di dalam hati kita adalah kita rasa syukur. Kita mulai hati kita diubahkan. Kita merasa ada kerinduan akan Tuhan karena Tuhan itu sudah begitu baik. Dia sudah menebus kita dari maut. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita melewati bahaya apapun. Tuhan selalu ada di samping kita. Ada Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada saudara dan saya. Roh Kudus itulah jaminan kita tidak yatim piatu. Kita sudah ditebus dari maut, sudah diberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Bukan hanya diselamatkan dari neraka, tapi kita juga akan alami kemurahan Tuhan. Alami God's favor, penyertaan-penyertaannya, tuntunan kebaikannya yang ajaib, kebetulan yang tiba-tiba yang kita merasa kebetulan, tapi itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita diluputkan dari maut. Nah, yang kelima, yang terakhir kita bisa lihat di ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Amin. Nah, alasan yang kelima dari Daud kenapa dia itu memuji Tuhan, karena berkat Tuhan selalu ada setiap hari. Dia puaskan hasrat kita dengan yang namanya kebaikan. Ini berbicara mengenai berkat rohani dan juga berkat jasmani. Berkat rohaninya terutama kita alami, kita rasakan damai sejahteranya. Kita alami sukacita sorgawi dari
hadirat Allah, dari kehadiran Tuhan di hidup kita. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal, itu yang justru akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, itu akan menggantikan setiap kekhawatiran, menggantikan setiap ketakutan yang berlebih-lebihan. Orang yang suka memuji Tuhan, yang mengarahkan hatinya kepada pujian Tuhan, dia akan mengalami sesuatu pemeliharaan di dalam hatinya, yaitu damai sejahtera Allah. Dia akan alami damai surgawi itu. Sengajalah memuji Tuhan, sengajalah mulut kita memuji Tuhan, karena itu akan membuka juga, jangan lupa, tingkap-tingkap langit. Ada berkat-berkat jasmani, jalan-jalan keluar. Keajaiban itu akan terjadi ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita menggerutu, kita mengomel, maka yang kita terima adalah kutuk. Langit akan tertutup, tetapi surga akan terbuka ketika Tuhan ditinggikan. Ada yang namanya berkat penyediaan, ada yang namanya pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan apapun, baik jasmani maupun rohani. Mungkin masalah Anda belum terjawab, tapi tetaplah memuji Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ya, jadi saya bagikan tadi di dalam Mazmur 103 ada beberapa poin kenapa kita memuji Tuhan. Yang pertama, selalu ingat kebaikan Tuhan, ya. Yang kedua, Yesus itu sudah ampuni kesalahan kita, sudah ampuni dosa kita. Yang ketiga, bersyukurlah, pujilah Dia, karena Dia itu tetap Allah yang menyembuhkan. Dia melakukan mujizat. Yang keempat, karena Tuhan itu sudah selamatkan kita dari maut, dari bahaya apapun, ada perlindungan di dalamnya. Yang kelima, yang terakhir, karena ada berkat Tuhan yang selalu ada setiap hari. Dia memang layak ditinggikan, Dia memang layak menerima puji-pujian. Mari saya ajak kita memuji Tuhan pagi hari ini lebih lagi, dan nanti terima ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Sebab Dia memang layak untuk menerima pujian. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, hari yang luar biasa. Ajarkan mulut kami penuh dengan pujian. Sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian. Thank you, thank you. Sebab Kau yang layak Tuhan. Yes, amin. Sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tinggikan Dia, angkat tangan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Jangan ragu-ragu untuk Sebab memuji Kau Dia. layak. Ucapkan sesuatu. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sekali lagi angkat hatimu. Sebab Kau layak terima pujian, Sebab Kau layak. Yes, hanya Kau yang layak terima glory, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
kami mau memuji-Mu. Haleluya. Oh, biar hati kami meluap dengan syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Biar mulut kami dipenuhi dengan pujian. Biar setiap orang yang melihat acara ini, doa pagi ini, biarkan mulut kita dipenuhi dengan pujian. Letakkan tangan Anda di dada, mungkin ada yang di mulut. Tuhan, penuhi mulutku dengan pujian. Penuhi mulutku Tuhan dengan ucapan syukur. Biar kami belajar senantiasa meninggikan-Mu. Katakan, Tuhan, aku memilih memuji-Mu daripada melihat terus kepada masalahku. Tuhan, aku mau mengalihkan pandanganku kepadamu dan terus memuji, terus menyembah-Mu, mengagungkan nama Yesus. Allah yang besar itu, Allah yang kudus. Katakan, Tuhan, Kau setia. Kalau dulu Tuhan, Engkau menolong aku, Engkau Tuhan memulihkan aku, kali ini pula Tuhan, Tuhan akan tolong aku juga. Tuhan, Engkau setia, Engkau setia. Katakan itu dalam hatimu. Di kesempatan ini, biar kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Biar kita terus belajar dengan mulut kita, dengan lidah bibir kita, kita tinggikan Dia. Sebab Dia besar, sebab Dia ajaib. Mujizatnya nyata, mujizatnya nyata, mujizatnya masih terjadi. Engkau yang sakit, letakkan tanganmu di area di mana engkau sakit dan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Beri saya kekuatan Tuhan untuk memuji-Mu dalam keadaan yang tidak baik ini. Beri mulutku Tuhan kekuatan untuk terus memuji-Mu. Biar hatiku terus memandang Engkau Tuhan, mengandalkan-Mu. Sebab Yesus layak, sebab Yesus layak, sebab Engkau bisa menyembuhkan aku. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Di dalam nama Yesus, hamba melepaskan kekuatan pujian itu. Hati yang memuji, mulut yang memuji-muji Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam hal keuangan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pertolongan ketika mereka memuji-Mu Tuhan. Ketika mulut mereka mulai memuji nama Allah di dalam nama Yesus, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kasih setia. Sebab memang Engkau Tuhan layak ditinggikan. Tuhan, mereka yang mengalami hubungan yang sangat rusak, yang parah, Tuhan, hati mereka mungkin marah, mungkin kecewa. Biarkan ya Tuhan mereka beralih pandangannya dan mereka memuji kepadamu, melihat bahwa Tuhan itu maha baik, Yesus itu maha baik, Yesus itu penuh kasih. Dia melupakan apa yang di belakang. Biarkan Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, biar ada pengampunan keluar dari hati mereka karena mereka memuji-Mu. Karena Engkau memang layak ditinggikan, Engkau memang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkau memang layak diagungkan. Engkau memang layak ditinggikan. Kita nyanyikan sekali lagi ref ini, satu kali kita tutup dalam doa. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Terima jalan keluar, terima pujian daripada mulutmu. Biarkan Tuhan yang menjawab dari tahtanya yang kudus.
Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan mengatakan amin. Selamat pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa nanti di minggu yang akan datang dalam acara yang sama di doa pagi. God bless you.